Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Jadi pada video kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang subarachnoid hemorrhagic berdasarkan sumber buku Kaplan-Strauch bab 13 pada edisi yang kelima. Nah, untuk SAH-nya sendiri pada buku ini dibagi menjadi beberapa penyebab, namun yang pertama kita bahas adalah terkait dengan aneurisma. Oke, sebagai pendahuluan, pasien dengan SAH itu termasuk dalam cakupan dari stroke. Jadi stroke itu secara garis besar dibagi menjadi tiga. Ada stroke infark, ada stroke perdarahan, dan ada subarachnoid hemorrhagic atau perdarahan subarachnoid. Itu secara epidemis sekitar 10% dari total keseluruhan stroke. Dengan frekuensi kejadian atau prevalensi adalah 6 hingga 11 orang terkena SAH per 100.000 orang. Dan kita lihat disabilitas atau mortalitas dari SAH ini cukup tinggi, di mana dari penelitian didapatkan pada buku ini hanya 30 dari 100% pasien yang dirawat itu dapat sembuh total. Jadi survivability rate yang sangat baik itu hanya sekitar 30%. Nah, hal ini itu berbagai macam penyebab ya. Salah satunya adanya keterlambatan dari perujukan karena mungkin lambat dalam mengenali kejadian SAH. Kemudian untuk SAH yang kita bahas ini kan terkait dengan aneurisma. Nah, aneurisma itu dibagi menjadi berdasarkan lokasinya. Jadi ada beberapa lokasi tersering yang menyebabkan aneurisma. Seperti bisa kita lihat pada tabel ini akan dibagi menjadi dua. Di dalam aliran darah di kepala itu ada aliran darah anterior dan aliran darah posterior. Untuk aliran darah anterior biasanya kita mulai dari arteri cerebral arteri, termasuk MCA atau median cerebral arteri, dan batas belakangnya adalah pada PCA atau posterior cerebral arteri. Sedangkan untuk arteri sirkulasi posterior itu mulai dari PCA atau posterior cerebral arteri hingga arteri vertebralis. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat pada gambar. Nah, kita lihat pada gambar, ini ada beberapa lokasi tersering. Nah, yang pertama adalah pada huruf A, lokasi aneurisma tersering adalah pada percabangan dari PICA atau posterior inferior cerebellar artery. Jadi dari arteri vertebralis nanti ada cabang satu. Nah, itu biasanya di lokasi percabangannya inilah sering terjadi didapatkan aneurisma. Untuk yang kedua yaitu adalah pada lokasi top of basilar atau puncak dari arteri basilaris. Nah, terus yang ketiga itu adalah yang huruf C, kita bisa lihat ini adalah pada PCOM atau posterior communicating artery. Jadi yang menghubungkan antara PCA dengan MCA nanti ada namanya adalah PCOM. Nah, di PCOM ini sebelum masuk ke MCA itu seringnya didapatkan adanya aneurisma. Terus yang keempat itu di huruf D, ini kita bisa lihat adalah pada arteri karotis interna. Jadi kan arteri karotis interna itu nanti akan bercabang menjadi salah satu cikal bakal adanya MCA. Nah, itu juga dapat didapatkan aneurisma. Terus yang selanjutnya adalah huruf E, ini adalah pada ACOM atau anterior communicating artery yang menghubungkan ACA kanan dan kiri. ACA kepanjangan dari arteri cerebellar anterior. Nah, selanjutnya yang tersering, yang terakhir adalah pada huruf F, ini adalah percabangan atau bifurkasio dari MCA. Jadi MCA nanti itu akan bercabang, jadi dia akan berjalan dari bagian tengah menuju ke bagian lateral dari hemisfer cerebri, nanti akan bercabang menjadi cabang-cabang dari korteks. Nah, di lokasi percabangan MCA tersebut juga sering didapatkan adanya aneurisma. Nah, untuk secara patogenesis, aneurisma sendiri itu dikaitkan memang secara faktor genetik ya. Jadi sekitar 7-20% pasien itu memiliki first degree relatif atau hubungan keluarga yang pertama, misalnya kakak atau adik, itu yang memiliki riwayat aneurisma intrakranial. Nah, dari onset kejadiannya itu setelah diteliti itu ternyata memang terbagi secara merata ya. Jadi ada yang sepertiga dari penelitian itu didapatkan pecahnya aneurisma adalah saat tertidur, sepertiganya lagi saat kegiatan sehari-hari biasa, dan sepertiganya lagi adalah saat kegiatan berat. Nah, aneurisma ini tuh biasanya diawali dengan ukuran yang kecil.
Nah, dari ukuran yang kecil ini nanti makin lama makin besar karena nanti ada efek beberapa patogenesis yang kita jelaskan di belakang. Nah, untuk ukuran yang perlu diwaspadai adalah ketika aneurisma tersebut mencapai titik kritis yaitu 7 hingga 10 mm dalam diameternya. Nah, apabila sudah mencapai diameter di sini 7 sampai 10 mm dari pemeriksaan yang kita lakukan misal dengan DSA atau CT angiografi, maka kita perlu waspada karena rawan akan terjadinya ruptur. Nah, salah satu varian dari aneurisma adalah giant aneurisma di mana didapatkan lebar dari diameter aneurismanya itu sekitar lebih dari 2,5 cm. Nah, ini juga berpotensi berbahaya ya karena dari size-nya saja sudah bisa menimbulkan kelainan akibat penekanan, apalagi jika didapatkan ruptur maka dicurigai dapat menyebabkan perdarahan yang lebih masif. Nah, untuk pengelolaan pasien SAH diakibatkan berbagai macam patogenis yang disebut yang akan dijelaskan nanti dan ketidakstabilan dari berbagai macam perjalanan penyakit seperti rebleeding, vasokonstriksi delay, maka dilakukan perawatan di unit intensif. Nah, ini beberapa contoh dari hasil imaging. Ini adalah foto MRI. Dari foto MRI ini kita bisa mengidentifikasi ini hemisfer kanan dan kiri, dan ini adalah gambaran dari mesencephalon. Nah, ini ada pedunculus cerebri yang di ujungnya, ini yang kanan, ini yang kiri. Nah, di depannya atau di puncaknya dari pedunculus cerebri ini kita bisa melihat adanya suatu massa abnormal. Nah, massa abnormal ini yang disebut sebagai aneurisma. Nah, pada contoh lain, ini pada gambaran MRI juga, pada sekuens T2, ini menunjukkan adanya aneurisma yang cukup besar pada arteri basilaris. Jadi ini arteri basilarisnya. Nah, terus dan di bagian tengahnya dari aneurisma tersebut ternyata sudah terbentuk trombusnya. Jadi memang kan aneurisma itu suatu kantong ya. Jadi karena ada aliran statis, maka trombus itu mudah terbentuk. Jadi beberapa itu dapat terjadi pembentukan trombus di dalam kantong aneurismanya. Ini contoh yang cukup baik ya. Terus selanjutnya ini ada potongan sagital. Ini pada potongan sagital bisa kita lihat, kita identifikasi. Ini bagian anterior, ini bagian posterior, ini hemisfernya dan ini cerebellum. Nah, ini adalah pada bagian brainstem. Kita bisa lihat pada gambar yang bulat ini bisa kita identifikasi adalah gambaran pons. Nah, di depannya pons itu didapatkan adanya aneurisma yang cukup besar yang juga didapatkan terbentuknya trombus yang warna hitam ini dan sudah memberikan penekanan pada pons. Jadi yang panah kecil merah ini adalah bagian pons dan yang panah putih besar ini adalah aneurismanya. Nah, jika didapatkan pemeriksaan lanjutan seperti arteriografi, maka dapat ditemukan adanya filling defect. Jadi filling defect itu adanya bagian yang tidak terlumuri oleh zat kontras ya mungkin karena diakibatkan adanya penekanan oleh aneurisma. Jadi ini kita bisa curigai adanya filling defect adalah akibat dari aneurisma. Baik, selanjutnya adalah secara patogenesis. Jadi aneurisma itu bisa terjadi pada seluruh pembuluh darah di dalam tubuh kita, namun di dalam intrakranial itu ternyata cenderung lebih mudah terjadi. Nah, kenapa lebih mudah terjadi? Secara gambaran, ini apabila kita ilustrasikan pembuluh darah kita ada beberapa lapisan. Dari yang paling luar adalah tunica adventitia. Tunica adventitia ini terdiri dari lapisan kolagen yang cukup kuat sehingga bisa merekatkan pembuluh darah tersebut ke jaringan sekitarnya. Selanjutnya lapisan yang kedua adalah tunica media, di mana di dalam tunica media ini didapatkan otot muskular yang berfungsi untuk vasokonstriksi dan vasodilatasi dari vaskuler. Nah, di antara tunica media dengan tunica intima yang paling dalam itu ada beberapa lamina. Nah, untuk pembuluh darah ekstra kranial atau di luar kepala itu laminanya itu terdiri dari dua lapis yaitu lamina elastika eksterna dan interna. Namun pada pembuluh darah intrakranial tidak terdapat
lamina elastika yang eksterna, sehingga hanya didapatkan lamina elastika yang interna. Akibatnya, dibandingkan pembuluh darah yang bagian ekstrakranial atau yang bagian luar kepala, maka lebih rapuh dan lebih mudah terjadinya aneurisma karena lapisannya berkurang satu. Nah, dan yang paling dalam adalah didapatkan tunika intima yang terdiri dari sel-sel endotel. Fungsinya untuk difusi baik nutrisi maupun oksigen dari intravaskuler ke ekstravaskuler. Nah, akibat hilangnya salah satu lamina elastika tersebut, maka itu memudahkan terjadinya aneurisma. Dan yang kedua adalah ada beberapa subtipe pembuluh darah yang dimana lapisan kolagennya itu memiliki tipe kolagen berbeda dengan pembuluh darah di ekstrakranial. Nah, pembuluh darah yang di intrakranial itu memiliki lapisan kolagen tipe 3 yang lebih sedikit. Nah, akibatnya menjadi kurang elastis dan tidak resisten terhadap adanya suatu perubahan pada tekanan di dalam pembuluh darah. Slide selanjutnya, jadi ada beberapa teori ya, dan yang paling terkenal adalah teori Ferguson yang disebut sebagai teori degenerasi arteri mekanik. Jadi yang pertama adalah apabila didapatkan imbalance atau ketidakseimbangan antara tekanan arteri dengan adanya suatu stres hemodinamik secara kontinu, misal pada pasien hipertensif yang jangka panjang tidak terkontrol, maka dapat terjadi degenerasi lamina elastika. Nah, degenerasi ini cukup kecil sehingga hanya menimbulkan penonjolan kecil saja. Awalnya itu hanya seperti kubah. Kemudian penonjolan kecil tersebut apabila tidak dikontrol lebih lanjut, jadi flow-nya tetap tinggi, misalnya pada pasien hipertensif, maka aliran yang melewati cekungan atau tonjolan yang sudah terbentuk tadi itu akan bersifat turbulen atau melingkar. Nah, aliran turbulen atau melingkar ini itu lebih meningkatkan tekanan di seluruh dinding dari kubah. Nah, akibatnya dinding kubahnya itu akan terdorong, akan menjadi lebih lebar. Nah, karena lebih lebar dan stretching, maka dindingnya akan menjadi lebih tipis, seperti saat kita meniup balon. Nah, apabila pada suatu ketika ada peningkatan tekanan darah yang cukup mendadak, seperti hipertensi surge, maka dapat dimungkinkan aneurisma tersebut pecah. Nah, apabila pecah, maka terjadilah ruptur aneurisma. Oke. Apabila sudah terjadi ruptur, maka manifestasi yang mungkin terjadi adalah didapatkannya adanya nyeri kepala. Nah, untuk nyeri kepala pada SAH ini cukup khas ya. Jadi yang khas yang pertama adalah didapatkan sentinel headache. Nah, sentinel headache itu adalah beberapa nyeri kepala berat yang mendasari sebelum terjadinya onset dari nyeri kepala SAH. Jadi itu biasanya ada sentinel leakage. Nah, sentinel leakage itu artinya aneurisma tersebut itu bocor sedikit demi sedikit. Jadi ada daerah yang ruptur pada bagian dari aneurisma namun tidak total, sehingga hanya sedikit molekul darah yang keluar. Nah, molekul darah yang keluar ini itu sudah bersifat iritatif pada lapisan meningen sehingga menimbulkan nyeri kepala. Nah, ini merupakan suatu warning sign pada kejadian SAH. Jadi sekitar 31% sebelum terjadinya onset SAH itu pernah didapatkan riwayat sentinel headache akibat sentinel leakage. Nah, terus khasnya nyeri kepala pada SAH adalah didapatkan onsetnya yang mendadak, nyerinya yang langsung hebat dengan NPRS atau fase yang sangat tinggi, dan kemudian nyerinya ini bersifat konstan atau kontinu, terus-menerus, tidak membaik dengan posisi, istirahat, maupun manuver-manuver tertentu. Dan nyerinya kepala ini menetap minimal 2 hari atau 48 jam. Nah, untuk varian lain, nyeri kepala ini juga dapat menjalar hingga belakang kepala atau kuduk dan dapat disertai gejala neurologis yang cukup berat seperti penurunan kesadaran dan adanya tanda peningkatan TK yang ditandai dengan adanya muntah. Nah, untuk gejala lain itu berdasarkan tambahan sesuai dengan lokasi aneurismanya. Contoh, misal aneurisma itu terjadi pada cabang dari MCA, maka dapat dimungkinkan adanya suatu kejang, hemiparesis maupun disfasia. Hal ini terkait karena MCA ini kan lokasinya berdekatan dengan sulcus sylvii, di mana sulcus sylvii ini berdekatan dengan area motorik primer pada gyrus presentralis. Nah,
Terus kemudian karena MCA ini juga masuk arteri yang besar dan dekat dengan atau menempel pada korteks, maka adanya suatu iritan pada korteks atau penekanan pada korteks dapat menyebabkan adanya suatu kejang. Dan beberapa area penting pada lobus frontalis maupun temporalis yang diperdari oleh MCA itu juga berperan pada pusat bahasa. Maka apabila didapatkan adanya kelainan pada MCA, maka dimungkinkan adanya suatu disfasia atau gangguan berbahasa. Nah, selanjutnya apabila aneurisma itu terjadi pada ICA atau internal carotid artery atau PCA atau posterior cerebral artery, maka dapat awal sebelum pecah itu sudah bisa menimbulkan manifestasi di mana adanya aneurisma di lokasi dua arteri ini itu dapat menekan traktus dari nervus 3. Nah, akibatnya bisa terjadi ophthalmoplegia. Nah, selanjutnya apabila terkena pada SCA atau superior cerebral artery dapat ditemukan hemiplegia dan sindrom Weber. Apabila didapatkan pada sinus cavernosa, maka didapatkan kompresi pada beberapa cabang nervus ophthalmica, nervus gerak bola mata yang cukup penting. Maka dapat didapatkan ophthalmoplegia total. Sedangkan apabila didapatkan aneurisma pada bifurkasio, itu tergantung lokasi atau arah pertumbuhan dari aneurismanya. Jika didapatkan aneurisma dari bifurkasio arteri basilaris ini ke arah depan, maka dapat menekan segmen medula mesencephalon di brainstem, sehingga dapat terjadi gangguan lapang pandang, terus dapat terjadi penekanan pada bagian kelenjar hipofisis maupun hipotalamus, maka terjadi hipopituitarisme. Namun, jika kelainannya itu langsung arahnya ke atas, maka penekanannya adalah pada traktus nervus 3, sehingga dapat terjadi ophthalmoplegia parsial, atau jika penekanan sudah cukup luas, maka dapat menekan pedunculus cerebelli. Nah, apabila pedunculus cerebelli ini tertekan, padahal pedunculus cerebelli ini adalah jalurnya traktus motorik atau traktus piramidalis, maka terjadi plegia, bisa hemiplegia maupun quadriplegia apabila didapatkan penekanan pada dua sisi. Oke. Selanjutnya, nah ini gejala vokal yang tadi kita review ya. Jadi gejala vokal itu yang termasuk manifestasi dari kelainan lobus tertentu, seperti kelainan pada kaki, ada kebingungan, ada Babinski yang positif, ada gangguan lapang pandang seperti hemianopia homonim, ada gangguan fungsi luhur seperti afasia, terus anoxonosia. Nah, ini termasuk gejala neurologis vokal. Ini tergantung dari lokasi aneurisma maupun lobus otak yang terharu. Nah, untuk ada beberapa gejala khusus yang mungkin dimunculkan pada SAH dan cukup unik, yaitu adanya visual loss, bisa terjadi bilateral maupun unilateral. Ya, visual loss atau gangguan atau hilangnya tajam penglihatan ini dapat dikaitkan adanya suatu sindrom Terson. Nah, sindrom Terson ini biasanya dikaitkan adanya peningkatan TIK yang mendadak, maka dapat meningkatkan peningkatan tekanan intrakranial juga pada lapisan meningen yang menyelubungi nervus opticus. Nah, akibatnya aliran vena yang juga melewati selubung nervus opticus tadi itu terhambat. Nah, kalau tekanan venanya terhambat, maka lapisan lebih proksimal dari sumbatan tersebut dapat terjadi penekanan yang hebat sehingga adanya perdarahan pada hyaloid retina, subhyaloid retina. Nah, akibatnya ada massa perdarahan yang mengganggu persepsi cahaya yang nempel di retina. Akibatnya terjadilah visual loss. Nah, ini tergantung derajatnya, ada yang bersifat reversibel maupun irreversibel. Jadi harus dilakukan pemeriksaan tambahan seperti slit lamp atau ophthalmoscope. Nah, untuk pilihan diagnostiknya, yang pertama tentu kita lakukan pilihan diagnostik yang paling cepat dan tepat dan terjangkau, yaitu adalah head CT scan. Nah, untuk head CT scan ini biasanya menjadi pilihan yang pertama karena memang mudah dilakukan. Namun perlu diingat ada beberapa kemungkinan hasil negatif apabila didapatkan perdarahannya yang hanya kecil. Jadi apabila didapatkan SAH dengan ruptur sentinel seperti sebelumnya tadi kita sebutkan, bisa saja tidak terrecord atau tidak terlihat pada hasil gambaran imaging CT scan. Nah,
Terus kemudian apabila adanya penundaan CT scan juga dapat dimungkinkan adanya degradasi dari produk darah sehingga sudah tidak menampak sebagai lesi hiperdens. Nah, akibatnya apabila terlalu lama menunda, misal lebih dari 72 jam, maka hasil imagingnya itu dapat dapat mengkabur sehingga kesannya normal. Nah, apabila didapatkan adanya suatu massa perdarahan di lokasi mesensefalik saja, kita kenal sebagai adanya suatu istilah SAH perimesensefalik. Nah, SAH perimesensefalik ini setelah dilakukan penelitian itu jarang yang diakibatkan oleh adanya aneurisma, sehingga itu masih dalam penelitian, dapat dicurigai adanya suatu perdarahan spontan. Nah, kemudian kita lanjutkan untuk pemeriksaan modalitas diagnosis yang lain bisa kita pilih. Yang pertama adalah MRI. Jadi untuk MRI ini lebih sensitif untuk mendeteksi adanya aneurisma dengan ukuran yang kecil, misalnya di bawah dari 4 mm. Nah, selain itu MRI ini juga bisa dilanjutkan dengan MRA atau magnetic resonance angiography. Ini biasanya lebih sensitif lagi untuk menilai apakah didapatkan gambaran aneurisma. Selanjutnya dapat dilakukan pemeriksaan fungsi lumbal. Nah, pemeriksaan fungsi lumbal ini sebaiknya ditunggu setelah pasien stabil ya. Jadi nyeri kepalanya sudah tertangani dengan baik, fasnya terkontrol, baru dilakukan fungsi lumbal, maupun TIK-nya juga sudah terkontrol dengan baik untuk meminimalisir adanya risiko herniasi. Nah, pada beberapa kasus ternyata fungsi lumbal ini juga dapat bersifat mengurangi nyeri kepala dengan cara tapping fungsi lumbal itu untuk mengurangi LCS pada subarachnoid sehingga tekanan intrakranialnya dapat menurun. Nah, selanjutnya untuk pada fungsi lumbal pada SAH kita bisa melakukan tes 3 tabung. Jadi untuk tes 3 tabung itu biasanya kita withdraw atau kita ambil LCS-nya, kemudian kita masukkan ke dalam satu tabung reaksi. Apabila didapatkan kadar eritrosit pada tabung pertama, kedua, dan ketiga setelah dilakukan centrifuge, maka dapat dikategori dengan kadar yang sama atau tidak menurun, maka dapat dikategorikan bahwa temuan tadi itu memang didapatkan SAH. Namun apabila didapatkan penurunan kadar sel darah merah atau eritrosit pada tabung terakhir dibandingkan tabung pertama, maka kemungkinan bukan karena SAH namun adanya suatu traumatik pada fungsi lumbalnya, misal tergores arteri di vertebra. Nah, selanjutnya pilihan yang lain itu ada pemeriksaan DSA atau Digital Subtraction Angiography. Nah, DSA ini merupakan suatu pemeriksaan definitif untuk menentukan lokasi dan ukuran dari aneurisma. Nah, karena dapat dimungkinkan bentuk dari aneurisma itu adalah suatu bidang 3 dimensi, maka pengambilan capturing image pada DSA-nya ini juga dibutuhkan beberapa lokasi, tidak cukup dengan 2 dimensi saja. Nah, untuk pemeriksaan lain yang bisa dikerjakan ini termasuk dalam pemantauan komplikasi yaitu dengan TCD atau transkranial Doppler. Ini sangat baik untuk menilai potensi dari pembuluh darah intrakranial yang tervisualisasi dan menilai apakah didapatkan adanya vasokonstriksi. Di mana pada vasokonstriksi ini maka lumen atau diameter pembuluh darahnya itu akan menjadi lebih sempit. Dan kita juga bisa menilai velocity atau kecepatan flow dari aliran darahnya. Kalau misalnya didapatkan aliran darah yang tiba-tiba meningkat, maka mungkin di daerah tersebut sedang mengalami penyempitan, yaitu satu tanda awal terjadinya vasokonstriksi. Nah, nanti saat fase dekompensasinya, maka aliran velocity-nya yang tadi meningkat, nanti lama-lama akan menurun dan bahkan berhenti. Ya, oke. Nah, ini contoh gambaran CT scan-nya. Jadi ini CT scan potongan aksial menunjukkan adanya suatu lesi hiperdens. Ini sangat cukup jelas ya pada bagian kiri. Ini kalau kita lihat ini adalah lobus frontal, ini lobus parietal. Nah, di antara keduanya ini ada visura sylvii atau sulcus lateralis. Nah, di sini apabila didapatkan aneurisma maka dapat ruptur. Nah, rupturnya ini dapat mengisi visura sylvius tadi. Ini salah satu manifestasi aneurisma pada MCA kiri ya. Ini bisa kita lihat dan ini akan terhubung dengan beberapa bagian sisterna yang lain. Nah, ini contohnya di bagian
mesencephalon, kita bisa lihat ini di perimesencephaliknya juga terisi lapis massa hyperdense. Oke, untuk selanjutnya ini adalah contoh gambaran pemeriksaan DSA atau Digital Suppression Angiography. Ini kita bisa lihat, ini ada arteri karotis karotis komunis, kemudian kita amati. Nah, didapatkan ternyata adanya suatu bentuk abnormal. Nah, bentuk abnormal ini adanya suatu pelebaran pembuluh darah yang dicurigai sudah masuk ke dalam siklus bilisi, yaitu pada arteri posterior communicating atau PCOM. Nah, nanti kita bisa mengukur ukurannya berapa. Ini termasuk salah satu aneurisma yang cukup jelas. Nah, selanjutnya ini varian lain ya. Jadi ini ada tonjolan. Jadi harusnya ini gambarnya lurus sesuai bentuk vaskulernya. Nah, tapi ternyata bila didapatkan suatu penonjolan abnormal itu kita curigai sebagai adanya aneurisma. Dan di sini kita bisa lihat apakah didapatkan filling defect atau didapatkan adanya trombosis, bisa kita amati. Oke. Ini pada arteri ini basilaris, terus ini ada top of basilar. Nah, ujung dari basilarnya tadi terdapat suatu penonjolan abnormal. Nah, penonjolan abnormal inilah yang disebut sebagai aneurisma. Ini salah satu diperbesar ukurannya. Nah, terus ini adalah contoh gambaran angiografi yang lain. Ini didapatkan juga aneurisma pada pangkal dari pica atau posterior inferior cerebellar artery. Oke, ini tadi yang saya jelaskan ya pada pertemuan fungsi lumbal. Jadi fungsi lumbal ini dapat dilakukan sesedini mungkin, tidak harus menunggu onset tertentu, namun yang jelas harus dikontrol peningkatan tekanan intrakranialnya dan gejala nyerinya agar meminimalisir komplikasi yaitu herniasi. Jadi setelah diteliti itu dari onset 4-5 jam onset gejala itu sudah dapat ditemui adanya suatu perubahan warna pada LCS, yaitu ini ada warna pink pada supernatan. Jadi kalau di sentrifus nanti endapannya itu sudah bisa mengandung produk darah. Nah, apabila didapatkan suatu warna kekuningan, kemungkinan itu merupakan suatu produk breakdown dari hemoglobin yang sudah tercampur pada LCS. Jadi ini bisa juga berwarna kuning karena nanti juga akan terdegradasi menjadi hem dan globin, nanti berubah menjadi biliverdin dan bilirubin. Nah, pada pemeriksaan yang lain itu biasanya parameternya ada sedikit peningkatan protein ya, kemungkinan karena adanya pembuluh darah yang runtuh dan sel-selnya ada yang ikut keluar ke LCS. Terus didapatkan adanya pleositosis atau peningkatan jumlah sel leukosit, terutama adalah sel-sel MN. Terus didapatkan peningkatan tekanan pembukaan atau opening pressure. Nah, biasanya kan normalnya 20 cm air raksa, nanti bisa lebih tinggi lagi. Nah, untuk hasil glukosanya tidak ada pengaruhnya. Nah, untuk evaluasinya, setelah kita lakukan diagnosis beberapa pasien tadi, kita lakukan evaluasi apakah pasien ini termasuk kondisi yang gawat atau tidak. Biasanya dievaluasi menggunakan WFNS atau World Federation of Neurosurgeon Scale. Jadi skala ini tuh tidak dapat diinterpretasikan persentase mortalitas atau bagaimana, namun bisa kita gunakan untuk mengevaluasi kondisi klinis dari pasien. Misal, pada pemeriksaan pagi didapatkan WNS berapa, terus siangnya berapa. Jadi kita bisa melakukan analisa kira-kira apakah didapatkan perburukan yang sangat atau hanya status quo atau sama saja. Nah, untuk grade-nya itu ada 5, itu bisa dipengaruhi dari GCS maupun adanya defisit motorik. Jika skornya grade 1 FNS itu jika GCS-nya 15 dan tidak didapatkan adanya kelemahan motorik. Untuk yang grade 2 apabila didapatkan penurunan GCS 13-14 dan tanpa kelainan motorik. Grade 3 WFNS apabila didapatkan GCS-nya 13-14 namun sudah didapatkan adanya defisit motorik seperti hemiplegia atau mungkin gerakan abnormal lain seperti itu. Nah, terus didapatkan grade 4 apabila skornya itu 7-12 dengan maupun tanpa gejala motorik, dan didapatkan grade 5 yang berat ini apabila GCS-nya 3-6 dan tidak memandang ada tidaknya gangguan motorik. Nah, untuk analisis bandingnya ada beberapa
penyebab yang lain yang bisa kita curigai seperti tumor, infeksi, atau adanya fungsi lumbal traumatik jika didapatkan hasil fungsi lumbalnya yang berwarna darah. Nah, terus juga didapatkan diagnosis banding yaitu subarachnoid hemorrhagic perimesencephalic atau SAH pretrunkal. Ini mirip dengan SAH yang kita bahas tadi, namun setelah dilakukan analisa ternyata tidak ditemukan adanya aneurisma. Jadi SAH perimesencephalic itu belum bisa kita lakukan diagnosis sebagai, tidak bisa kita jadikan sebagai diagnosis utama, namun sebelum dilakukan pemeriksaan yang lain. Jadi harus kita saling cocokkan. Terus ini beberapa penyakit yang perlu dipertimbangkan apabila tidak didapatkan aneurisma setelah didapatkan hasil pemeriksaan SAH. Jadi yang pertama adalah dikaitkan sama trauma, jadi trauma yang tersamar, bisa trauma masa lampau. Yang kedua adalah adanya diskarsia darah atau sickle cell disease. Yang ketiga adanya suatu AVM yang kecil dan tidak tervisualisasi. Yang keempat adanya ruptur dari trombosisnya saja, namun bukan aneurismanya langsung. Terus dapat juga malformasi yang lain seperti DAVF atau dural arteriovenous malformation, bisa juga dari spinal. Terus bisa juga adanya oklusi dari vena cerebellar, terus adanya diseksi arteri intrakranial, dapat juga didapatkan adanya cerebral amyloid angiopathy atau CAA, dapat juga disebabkan oleh adanya penyalahgunaan kokain atau simptomimetik, dapat juga disebabkan oleh adanya apopleksi pituitari atau perdarahan di hipofisis. Ini gejalanya cukup berat ya biasanya. Ini merupakan beberapa diagnosis banding pada SAH. Nah, selanjutnya pada SAH ini yang perlu kita amati adalah adanya suatu komplikasi. Jadi komplikasinya yang berat itu ada dua, yaitu adalah adanya rebleeding maupun DCI atau delay cerebellar ischemic. Nah, yang pertama pada rebleeding itu dapat menyebabkan kematian 50% pada pasien mengalami rebleeding. Jadi setengahnya itu meninggal apabila didapatkan rebleeding. Dan resiko rebleeding sendiri ini tetap meningkat semenjak hari pertama. Jadi semenjak 24 jam pertama itu sudah bisa meningkatkan resiko terjadinya rebleeding. Nah, pada 6 bulan pasca SH pun dapat juga memiliki risiko rebleeding sekitar 3%. Nah, apabila didapatkan rebleeding itu bisa kita kenali dengan cara didapatkan nyeri kepala yang awalnya terkontrol menjadi memberat kembali, disertai dengan adanya suatu meningismus atau kaku kudu. Dan kemudian didapatkan juga penurunan kesadaran yang berat. Nah, apabila didapatkan tanda-tanda rebleeding, maka kita harus semakin ketat untuk mengontrol tekanan darahnya dan diupayakan tekanan darahnya dalam rentang 160 mm air raksa sistolnya dan diastoliknya adalah 100 mm air raksa. Nah, untuk melakukan antisipasi terjadinya rebleeding, kita bisa minta pasien untuk bed rest total dan pencegahan untuk mengejan. Jadi disarankan tidak mengejan karena dapat menyebabkan peningkatan TIK sesaat. Jadi kita harus berikan laksatif. Nah, kemudian kita juga bisa mencurigai atau mengantisipasi lagi beberapa aneurisma yang rentan ruptur, yaitu beberapa cirinya. Yang pertama adalah ukurannya besar. Jadi tadi kita tahu gap batasnya adalah 7-10 mm dengan titik kritisnya yaitu 7-10 mm dengan apabila didapatkan diameter lebih dari 2,5 cm maka didapatkan giant aneurysma. Nah, juga beberapa ciri lain yaitu misalnya bentuk aneurysma itu irregular, terus pada lokasi fungsional penting seperti lobus frontalis atau parietalis di area Goldman yang fungsional. Terus didapatkan adanya suatu kejadian spasme. Nah, untuk komplikasinya yang lain selain rebleeding itu kita bisa rangkum menjadi 9H atau 9H. Itu bisa kita kategorikan pada komplikasi early atau dini dan komplikasi delay atau tertunda. Nah, untuk komplikasi dininya itu tadi ya kita ingat 9H. Jadi H yang pertama adalah hipertensi,
B intrakranial saja, yang kedua adalah hipertensi secara sistemik, yang ketiga adalah dia heart failure atau gagal jantung, dan yang keempat adalah adanya hematoma. Hematoma itu intrakranial ya, akibat dari SAH-nya. Jadi bisa SAH sekaligus dengan ICH atau intracranial hemorrhage. Selanjutnya, 5H yang lain yaitu pada onset delay, itu yang pertama adalah hemorrhage atau rebleeding, yang kedua adalah hypoperfusion atau vasospasme, yang kelima adalah hidrosefalus, yang keenam adalah hipovolemi, dan selanjutnya adalah hiponatremia. Jadi di total itu ada 9 beberapa kondisi klinis yang perlu kita amati atau cermati terkait dengan komplikasi dari SAH. Nah, selanjutnya tadi kan kita sudah bahas tentang rebleeding, sekarang tentang vasokonstriksi. Jadi vasokonstriksi ini itu adalah suatu peristiwa yang ditandai dengan adanya suatu penyempitan abnormal dari arteri yang menyebabkan defisit neurologis dan atau didapatkan adanya bukti infak dari pemeriksaan imaging. Jadi dia ada penyempitan lumen yang pembuluh darah yang bermanifestasi gejala ataupun bermanifestasi sebagai kerusakan otak yang tercapture pada imaging. Nah, untuk onsetnya itu biasanya mulai muncul setelah onset 3 hari atau 72 jam. Kejadiannya itu sudah mulai muncul terjadinya vasokonstriksi. Nah, dan akan meningkat terus hingga puncaknya itu hari ke-5-9 dan akan mengalami penurunan secara bertahap setelah 2 minggu. Nah, kenapa dia munculnya adalah belakangan? Karena produk dari es darah yang keluar akibat ruptur tadi kan terdapat pada lapisan LCS atau subarachnoid. Nah, produk darah ini itu akan mengalami beberapa reaksi. Contohnya adalah didapatkan reaksi oksidasi dari hemoglobin menjadi oksihemoglobin. Nah, oksihemoglobin ini untuk waktu oksidasinya itu butuh waktu, dan puncaknya itu rata-rata mulai memberikan efek setelah 3-5 hari, sehingga barulah sekarang ini muncul gejalanya. Jadi untuk oksihemoglobin tadi itu bersifat vasokonstriktor kuat, sehingga apabila dia menempel pada suatu vaskuler, maka vaskuler tadi itu akan secara otomatis mengalami vasokonstriksi. Nah, vasokonstriksi tadi bisa kita lakukan pemeriksaan objektif dengan cara memeriksa diameternya. Apabila didapatkan lumen arterinya itu kurang dari 0,5 mm, maka dicurigai adanya suatu DCI atau delay cerebral ischemic atau vasokonstriksi dengan resiko adanya penurunan aliran darah ke daerah distal dari penyempitan. Nah, istilah vasokonstriksi ini lebih digunakan pada buku ini, karena kalau menurut buku ini istilah vasospasme yang selama ini kita gunakan itu kurang tepat, karena vasospasme itu kesannya adalah kejadiannya singkat, padahal pada vasokonstriksi ini kejadiannya dapat bertahan cukup lama hingga didapatkan adanya satu kelainan morfologi pada pemeriksaan histologi. Nah, ini ya tanda atau gejala di mana kita mencurigai adanya suatu vasokonstriksi. Yang pertama adalah apabila sebelum sebelum adanya kejadian vasokonstriksi itu didapatkan hasil pemeriksaan adalah adanya suatu aneurisma yang ruptur dan menyebabkan clotting yang tebal pada salah satu sisi, baik pada asis terna maupun sulcus gyrus tertentu. Nah, ini resiko sekali terjadinya vasokonstriksi. Yang kedua, apabila didapatkan diameter pembuluh darahnya itu kurang dari 0,5 mm. Nah, terus apabila aneurisma itu lokasinya di sirkus bilis, itu juga kita curigai, dan gejala klinisnya adalah bila didapatkan penurunan kesadaran secara mendadak, dan dari imaging kita bisa melihat adanya suatu IVH. Ya. Nah, untuk komplikasinya tadi yang pertama adalah ruptur aneurismanya, nanti produk darahnya itu akan terlepas keluar ke lapisan subarachnoid. Nah, setelah sampai di lapisan subarachnoid tadi, produk darahnya yaitu sel darah merah atau eritrosit akan mengalami hemolisis. Nah, hemolisis arterinya ini dipengaruhi oleh oksidasi dari oksigen. Terbentuklah oksihemoglobin. Nah, oksihemoglobin ini itu dapat mengendap dan menempel pada arteri besar. Nah, kerjanya dia itu akan mengganggu endothelial relaxing factor. Akibatnya terjadilah gagal relaksasi, yaitu terjadilah vasokonstriksi yang abnormal. Nah, vasokonstriksi abnormal ini dapat terjadi secara masif sehingga timbullah gejala klinis yang cukup berat. Nah,
Ini untuk beberapa kejadian ya, beberapa kejadian yang tercapture ketika terjadi vasokonstriksi. Jadi setelah terjadi vasokonstriksi, kemudian dilakukan pemeriksaan forensik dan dilakukan analisa, ternyata tiap lapisan pembuluh darah ini memiliki beban atau memiliki proses patologis yang cukup berbeda. Yang pertama, pada tunika intima kita bisa melihat adanya suatu pengkerutan longitudinal dan juga didapatkan desquamasi atau penghancuran atau keterlepasan endotel dari intercellular junction. Sedangkan pada tunika medianya kita bisa melihat adanya suatu penebalan pada lapisan konsentris dari muskularisnya. Dapat juga ditemukan adanya suatu fibrosis maupun atrofi dari muskularnya. Selanjutnya pada tunika adventisianya kita dapat temukan adanya sebukan atau pemanggilan dari sel-sel inflamasi karena didapatkan adanya suatu proses kerusakan yang cukup berat. Oke, untuk komplikasinya lagi, ini sama yang kita bahas di depan. Jadi untuk vasokonstriksi ini akan menimbulkan gejala global maupun vokal. Untuk globalnya adalah penuh kesadaran secara mendadak, sedangkan untuk vokalnya adalah sesuai dengan distribusi fungsi dari arteri tersebut. Misal pada MCA dia dapat memengaruhi kejadian paresis, sensoris, gangguan fungsi luhur seperti afasia maupun anosognia. Sedangkan pada ACA itu bisa juga menyebabkan paresis di mana kelemahan pada ekstremitas bawahnya itu lebih berat daripada atas. Nah, ini terkait dengan homunculusnya. Terus ACA ini juga memperdarahi lobus frontalis, maka dapat juga ditemukan adanya suatu refleks Babinski yang positif, didapatkan kelainan fungsi luar seperti abulia maupun apraksia. Sedangkan pada PCA biasanya dikaitkan dengan adanya gangguan penglihatan. Nah, untuk terapinya yang ideal pada pasien dengan vasokonstriksi itu, untuk mencegah adanya vasokonstriksi, jadi misalnya ditemukan adanya suatu aneurisma, maka dapat dilakukan beberapa pertimbangan, yaitu yang pertama adalah dilakukan clipping atau coiling, dapat dilakukan ekspansi volume intravaskuler, dapat dilakukan penghancuran clotting yang sudah terbentuk pada aneurisma karena dapat berpotensi mengganggu aliran darah di sana. Dapat juga diberikan obat-obatan plasminogen aktivator untuk mendesiskan clot dan juga tidak bisa dimungkinkan adanya suatu implantasi nicardipin untuk menjaga tekanan darahnya di dalam intrakranial. Nah, untuk pada buku ini kita bahas tentang terapi triple H, yaitu terapi klasik pada SAH, yaitu hipertensi, hipervolemi, dan hemodilusi. Ternyata terapi triple H ini memang dapat meningkatkan blood rheology. Nah, blood rheology itu artinya kemampuan aliran darah untuk memaksimalkan adanya fungsi nutrisi maupun metabolisme di sel yang tertuju. Nah, pada penelitian yang terbaru ternyata hipervolemi ini sebaiknya diganti menjadi euvolemia karena memiliki tingkat komplikasi kardiak yang lebih minimal sehingga lebih baik disarankan euvolemia. Selanjutnya, penggunaan suatu agen calcium channel blocker golongan tertentu yang kita sebut sebagai nimodipin itu dapat mengurangi resiko terjadinya vasokonstriksi karena kan calcium channel blocker ini dapat bersifat vasodilatasi ya pada pembuluh darah sehingga dapat mengurangi kejadian vasokonstriksi. Tingkat pengurangannya cukup signifikan ya hingga 33%. Nah, untuk dosisnya itu bervariasi antara 30 sampai 90 mg dengan durasi minumnya sebanyak minimal 10 hari dengan frekuensinya 4 kali sehari. Nah, untuk literatur yang di kita yang direkomendasikan adalah di Indonesia yaitu 60 mg tiap 4 jam, jadi 6 kali sehari dengan minimal penggunaannya hingga onset 21 karena pada onset 21 ini masih memungkinkan terjadinya free bleeding maupun vasokonstriksi walaupun lebih rendah angka kejadiannya dibandingkan pada awal-awal penyakit. Nah, selanjutnya apabila diputuskan untuk dilakukan suatu operasi atau embolisasi maka harus dilakukan secepatnya saat kondisi pasien masih stabil. Nah, untuk terapi yang lain itu kita sesuai kondisi yang misalnya didapatkan komplikasi, contohnya hidrosipalus, maka kita juga harus memberikan terapi sportif yang baik. Nah, ternyata dari penelitian itu SAH itu dapat juga mempengaruhi irama dari EKG.
Jadi saat peningkatan TIK yang mendadak akibat produk darahnya SH itu ruptur, jadi aneurismanya itu ruptur, produk darahnya itu keluar ke LCS, menyebabkan peningkatan TIK yang sangat mendadak, itu ternyata juga mempengaruhi HPA aksis, jadi hipotalamus pituitary aksis. Nah, salah satunya adalah adanya pengeluaran katekolamin serum yang berlebihan. Nah, akibatnya dapat meningkatkan respon dari simpatis. Nah, respon simpatis yang berlebihan tadi itu dapat mempengaruhi kontraktilitas dari otot-otot jantung. Dapat terjadi degenerasi pada endokardium maupun degenerasi pada otot-otot jantung akibat terpaksanya kontraksi secara durasi yang singkat dan cepat akibat dari peningkatan katekolamin serum. Nah, apabila mengalami degradasi lapisan endokardiak dan miofibrilnya tadi itu bentuk jantungnya bisa berubah seperti bentuk gurita sehingga dinamakan Takotsubo kardiomiopati. Nah, dari kardiak yang terganggu ini dapat mempengaruhi juga ke bagian lain seperti paru, dapat terjadi hipertensif pulmonal sehingga terjadi edem pulmoner. Nah, untuk terapinya yang bisa kita upayakan adalah kita harus menjaga tidak terjadi gangguan elektrolit karena sering terjadi, yaitu terutama natrium di mana kejadian itu sampai 30-50%. Nah, apabila didapatkan hiponatremik, maka kita sarankan untuk pemberian cairan hipertonik ringan. Nah, terus kita juga mengawasi adanya suatu gangguan neuroendokrin ya, karena SH ini kan juga berdisposisi pada daerah basal, maka dapat dimungkinkan adanya suatu gangguan pada hipotalamus maupun hipofisis. Nah, yang paling utama adalah memperhatikan nilai MAP maupun blood pressure dari pasien. Diusahakan MAP-nya itu dalam rentang 110 mmHg. Jadi kalau misalnya 110 ini terlalu sulit dicapai, maka setidaknya MAP pasien itu dalam rentang 70 sampai 130. Di bawah 70 itu tidak baik karena nanti akan terjadi hipoperfusi berat, dan di atas 130 juga tidak baik karena didapatkan adanya suatu hipertensi surge atau tekanan mendadak akibat hipertensif. Nah, penggunaan antifibrinolytik seperti asam aminokaproik atau asam tranexamat itu bisa dipertimbangkan dengan durasi yang singkat. Jadi apabila kita berikan itu durasinya singkat saja, kurang dari 3 hari. Karena ini sifatnya biasanya hanya untuk mengurangi clottingnya. Nah, terus kemudian durasinya setelah durasi singkat tersebut kemudian dilakukan penyentopan. Nah, untuk ini pembahasan yang lebih advance, yaitu terkait dengan obliterasi atau penutupan dari aneurisma. Nah, untuk penutupan aneurisma ini bisa diopsikan menggunakan clipping maupun coiling. Clipping dengan cara operasi terbuka, open surgery kecil, menggunakan bedah saraf, atau coiling menggunakan endovaskuler, menggunakan alat DSA. Nah, pada pendapat yang dulu, operasinya itu ditunda setelah 14 hari dengan tujuan agar edema pada daerah yang mengalami SH tersebut itu berkurang. Sehingga medan operasinya lebih jelas, terus ruang gerak operator juga lebih baik, dan lebih mudah dilakukan operasi. Nah, namun setelah diteliti ternyata waktu tunggu tadi itu tidak sebanding dengan manfaat yang didapatkan apabila dilakukan tindakan operasi di awal penyakit. Jadi sangat disarankan dilakukan tindakan penyakit itu lebih awal, kalau bisa kurang dari 96 jam. Jadi dalam 4 hari pertama itu sudah dilakukan tindakan baik clipping maupun coiling. Nah, untuk pilihan coiling sendiri atau pilihan terapi endovaskuler itu memiliki manfaat yang cukup baik, di mana angka harapan hidupnya itu dapat meningkat, angka survivabilitas harapan hidup selama 10 tahun itu lebih baik dibandingkan dengan pilihan terapi clipping. Jadi untuk secara angka harapan hidup 10 tahun itu coiling atau endovaskuler itu lebih baik daripada clipping. Nah, beberapa kondisi seperti pasien dengan diameter aneurismanya itu kurang dari 5 mm dan rasio antara basis atau pangkal aneurismanya dengan bagian terlebar atau puncak sebelum puncak dari kubahnya itu kurang dari 0,5, maka tindakan tindakan coiling itu memiliki proses yang baik. Nah, selanjutnya, untuk pemasangan stent biasanya itu kita awali dengan
dengan memasukkan kateter ukuran mikro melalui celah stent, kemudian koilnya dimasukkan lewat kateter mikro tersebut. Nah, kemudian koilnya dilepaskan di dalam dari aneurismanya, sehingga nanti akan mengisi dari aneurismanya atau menutupi bagian yang ruptur dari aneurisma tersebut. Nah, ini kita bisa lihat. Jadi ini yang pertama adalah pada potongan anterior posterior CT angiography atau DSA ini kita dapat melihat adanya aneurisma arteri karotis yang cukup besar. Nah, kemudian pada bagian foto samping kanan kiri maupun setelah dilakukan coiling, maka didapatkan daerah yang melebar tadi itu menjadi menghilang. Bisa kita bandingkan, ini menghilang sehingga tidak terisi oleh produk darah lagi. Nah, oke. Nah, untuk diagnosis bandingnya yang mungkin sering ditanyakan adalah adanya suatu aneurisma mikotik. Nah, aneurisma mikotik ini adalah aneurisma yang dikaitkan adanya suatu peradangan pada kardiak, yaitu adanya endokarditis bakterial. Nah, adanya endokarditis pada dinding jantung ini itu ternyata memudahkan terjadinya pembentukan emboli akibat adanya patogen. Jadi nanti irama jantungnya akan mengalami gangguan, maka terbentuklah emboli. Nah, embolinya itu tidak emboli biasa, namun emboli yang juga ditempelin atau emboli yang mengandung sel bakteri di dalamnya. Nah, emboli ini tuh dapat terbawa aliran darah dan menuju aliran intrakranial. Nah, dan dapat menyebabkan penempelan pada aneurisma dan terjadinya pecah. Nah, ini harus diwaspadai ya. Oke, terus apabila pasien yang kita temukan itu ternyata aneurismanya belum ruptur atau unruptur, maka ada beberapa yang kita waspadai, yaitu apabila pasien dengan unruptur aneurisma diameternya lebih dari 10 mm atau lokasinya di daerah posterior, jenis kelaminnya wanita atau usianya lebih dari 60 tahun, maka kita lakukan pemantauan yang lebih ketat. Nah, apabila ukuran aneurismanya itu kurang dari 5 mm, maka dilakukan imaging rutin secara berkala saja, misalnya setiap tahun. Apabila didapatkan diameter aneurisma itu lebih dari 5 mm, maka disarankan dilakukan obliterasi atau penutupan, baik menggunakan clipping maupun coiling. Nah, nanti untuk lebih lanjutnya bisa kita cocokkan dengan guideline pada keterangan selanjutnya. Ya, sementara ini dulu. Nanti untuk selanjutnya adalah terkait dengan beberapa DD seperti malformasi vaskuler. Ini kita bicarakan lebih lanjut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.